Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seruni Purbaningtyas dari SMK Negeri 1 Kaligondang, Purbalingga, Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, program studi akuntansi dan keuangan LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara tatap muka di SMK Negeri 1 Kaligondang. Berikut video praktik pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa semoga hari ini diberi kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Sip. Alhamdulillah kalau misalnya nihil, tolong dijaga kesehatannya biar kalian tidak sakit seperti itu. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba dicek kanan sama kirinya kalian, adakah sampah atau tidak? Kalau ada, silakan dibuang keluar. Aman? Aman. Kalau aman berarti kelas kalian luar biasa, kita harus jaga kebersihan biar nanti belajarnya lebih semangat dan lebih fokus. Nah, ngomong-ngomong soal semangat, kayaknya masih pada lemes, jadi kita mau game sebentar bisa? Bisa. Ikuti perintah ibu ya. Jadi kita mainnya adalah sekarang selamat pagi, siang, sore. Kalau misalnya pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau sore 3 kali. Paham? Paham. Oke, kita coba. Pagi, siang, malam. Tadi aturannya gimana? Pagi 1, siang 2, sore 3. Cukup. Bisa? Bisa. Kita ulang lagi. Pagi, siang, sore, siang, pagi, malam. Masih belum fokus? Kita ulang. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Pagi. Tepuk tangan buat kita semua. Sudah siap belajarnya? Siap. Kenapa sih kita sudah harus fokus? Karena yang bisa mengubah nasib adalah doa dan kerja keras. Jadi tadi kita di awal sudah berdoa, maka tugas kita sekarang tinggal yang bekerja keras. Cara siswa bekerja keras itu gimana? Dengan belajar dengan semangat dan fokus seperti itu. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang ingat? Ya betul, SPT PPH Badan. SPT PPH Badan itu formulirnya pakai apa? Ada yang mau menjawab? Ya silahkan. Formulir yang digunakan adalah formulir 1771. Betul sekali, formulir 1771. Gimana dengan isinya? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Gimana? Isinya terdiri dari 2 halaman induk dan 6 halaman lampiran. Betul sekali. Jadi SPT PPH Badan itu terdiri dari 2 halaman induk dan 6 halaman lampiran seperti itu. Jadi masih ingat ya? Masih. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau nanya. Kalian kalau sudah lulus dari SMK, mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa? Ada yang mau menjawab? Silakan. Kerja di mana? Pengusaha. Pengusaha. Terus ada lagi? Perawat, Bu. Perawat, boleh. Terus? Akuntan. Ada lagi? Guru. Guru. Beneran. Oke,
apapun yang kalian cita-citakan, nanti kalian akan mendapatkan yang namanya penghasilan. Nah, penghasilan inilah yang akan dikenakan dengan PPh pasal 21, materi kita hari ini. Kenapa sih kita harus belajar PPh pasal 21? Biar nanti kalian bisa menjadi wajib pajak yang taat pajak. Gitu. Bisa? Bisa. Oke. Terkait dengan PPh pasal 21-nya, hari ini kompetensi dasar yang harus kalian capai yang pertama adalah menerapkan pajak penghasilan orang pribadi. Yang kedua adalah membuat laporan hasil perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mengamati media pembelajaran melalui PowerPoint dan video, peserta didik mampu menganalisis pengertian PPh pasal 21. Kemudian kalian bisa memilah mana yang termasuk objek PPh pasal 21 dan bukan objek PPh pasal 21. Yang ketiga, siswa mampu menguraikan perhitungan PPh pasal 21, kemudian kalian bisa membuat penghitungan PPh penghasilan orang pribadi, dan yang terakhir adalah kalian bisa menyusun laporan hasil penghitungan PPh pasal 21. Model pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini yaitu tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Kemudian yang teknik penilaiannya kita akan menggunakan tes dan unjuk kerja. Paham? Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, mengapa pajak penghasilan itu harus dihitung? Ada yang mau jawab? Ya, gimana? Karena untuk mengetahui penghasilan yang sebenarnya didapatkan oleh seseorang. Bisa. Ada lagi yang mau menjawab? Gimana? Karena untuk mengetahui potongan pajaknya dan agar tidak dibohongi terkait dengan penghasilan. Oke, betul. Karena biar tahu potongannya berapa, sama biar nggak dibohongi. Terus, gimana cara menentukan pajak penghasilannya? Ada yang mau menjawab? Iya, gimana? Penghasilannya dihitung, Bu. Betul, penghasilannya memang harus dihitung. Makanya tugas kita ini dihitung di sini. Nah, untuk lebih jelasnya, materinya akan lebih diulas lagi pada pertemuan hari ini. Begitu. Siap? Siap. Sekarang kalau siap, silakan dibuka buku tulisnya, disiapkan handout, alat tulis, buku tulis, kemudian alat hitungnya. Ibu punya video pembelajaran, silahkan dilihat dan dipahami. Kemudian catat hal-hal yang menurut kalian penting dan kalian tidak pahami. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Bisa? Bisa. Sudah siap? Sudah. Oke. Rumus penghitungan untuk menghitung PPh pasal 21 untuk peserta pada dasarnya seperti ini. Sehingga PPh pasal 21 terutangnya yaitu tarif pasal 17 kali penghasilan bruto 5% kali 900.000 ketemu 45.000. Berapa sebulannya? Berarti kita bagi 12 ketemu 3.750. Dari video tersebut, sudah diamati ya? Sudah. Dari video tersebut, adakah yang ingin berpendapat atau ingin bertanya?
Dari video tersebut berisi tentang PPh pasal 21 dan cara perhitungannya, Bu. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak karena pekerjaannya. Betul sekali. Jadi, PPh pasal 21 itu adalah pajak yang dipotong atas penghasilan dari pekerjaan seorang wajib pajak. Ada lagi yang ingin berpendapat atau bertanya? Ya, silakan. Apakah semua penghasilan dikenakan pajak? Apakah semua penghasilan dikenakan pajak? Ada yang mau menjawab? Oke, Ibu, ya. Menurut saya tidak semua penghasilan dapat dipotong PPh pasal 21 karena penghasilan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama bisa dipotong PPh pasal 21 dan yang kedua tidak dapat dipotong PPh pasal 21. Ya, tepat sekali. Jadi, penghasilan itu tadi kan ada dua, yang termasuk objek sama yang bukan. Nah, yang objek itu adalah yang bisa dipotong PPh pasal 21 dan yang bukan objek itu adalah yang tidak bisa dipotong PPh pasal 21. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum? Ibu akan memberikan informasi terkait perubahan tarif. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 terdapat perubahan untuk tarif PPh pasal 21. Tadinya ada 4 tingkat, di mana 0 sampai 50 juta 5%, 50 juta sampai 250 juta itu 15%, 250 juta sampai 500 juta itu 25%, dan di atas 500 juta itu 30%. Nah, berdasarkan peraturan yang terbaru, itu perubahannya tadi 4 grade jadi 5 grade, ditambah dengan yang di atas 5 miliar. Terus tingkatan paling atas itu berubah dari 0 sampai 50 juta menjadi 0 sampai 60 juta. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, adakah yang mau bertanya lagi? Silahkan. Pada penghitungan PPh pasal 21 sebenarnya bagaimana langkah-langkah penghitungannya? Bagaimana sebenarnya langkah-langkah penghitungan PPh pasal 21? Pertanyaan yang bagus. Untuk menjawab pertanyaan teman kalian tentang ini, jadi silakan sekarang kalian buka handout-nya. Kemudian boleh buka buku dan segala. Kalian silakan mencari informasi terkait dengan penghitungan PPh pasal 21, khususnya untuk wajib pajak yang berstatus pegawai tetap. Bisa? Bisa. Kalian bisa mencari informasinya dari handout yang sudah Ibu berikan, kemudian dari buku paket yang sudah kalian pinjam, dan kalian bisa membuka internet. Jadi di kelas ini kita bisa buka HP. Seperti itu. Paham? Paham. Silakan dicari. Ibu beri waktu 5 menit. Oke, sudah 5 menit. Bisa? Bisa. Sudah ketemu jawabannya? Sudah. Ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ridwan tadi? Saya Bu. Ya, silakan. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, langkah menghitung PPh pasal 21 adalah dengan mencari penghasilan neto, dilanjutkan dengan mencari PTKP, kemudian menghitung pajaknya menggunakan tarif yang berlaku. Betul sekali. Jadi, cara menghitung PPh pasal 21 itu yang pertama kalian harus mencari penghasilan neto. Kemudian kalian mencari PTKP-nya, baru kalian hitung pajaknya sesuai dengan tarif yang berlaku. Berarti pakai tarif yang terbaru. Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, sekarang kita berdiskusi lagi, tapi yang sekarang berkelompok. Silahkan buat kelompok. Satu kelompok ada 6 orang. Kemudian nanti silahkan dibawa handout, LKPD, dan buku paketnya. Bisa? Bisa.
menurut saya perhitungan PTKP ini masih kurang tepat. Iya, sepertinya harus kita cek dulu terkait status dari wajib pajak ini. Iya, seharusnya wajib pajaknya tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Iya, bagian menghitung tarif PPh pasal 21-nya juga salah. Iya betul, ayo coba kita hitung lagi. Gimana? Ada kesulitan? Maaf, Bu, mau bertanya, mengapa pada bagian pengurangan penghasilan ada potongan biaya jabatan, padahal di informasi yang tersedia tidak ada data biaya jabatan? Oke, biaya jabatan ya. Jadi, biaya jabatan itu adalah pengurang dari PPh pasal 21 yang pasti melekat di setiap penghasilan. Jadi, meskipun nanti di soal nggak ada, kalian tetap harus mengerjakannya atau menghitungnya. Dan biaya jabatan itu tuh sudah pasti 5%. Jadi, tetap harus dikerjakan seperti itu. Paham? Paham. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa. Silakan dilanjutkan. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau misalnya sudah selesai, Ibu sekarang minta kalian untuk ada kelompok yang berpresentasi. Jatuhnya siapa sekarang? Ya, silakan kelompok 1 maju. Kalau misalnya ada teman yang di depan, kalian harus memperhatikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Permasalahan yang terjadi yaitu salah perhitungan untuk PPh pasal 21 Kiana Aisyah. Yang kedua, penyebab kesalahannya yaitu salah menghitung PTKP. Seharusnya jumlah PTKP yang benar yaitu 54 juta rupiah. Yang kedua, salah menghitung tarif PPh pasal 21. Cara menghitung tarif PPh pasal 21 yang benar yaitu 5% dikali dengan 60 juta, hasilnya 3 juta. Lalu 15% dikali dengan 21.120.000, hasilnya 3.168.000. Kemudian dijumlah hasilnya 6.168.000 rupiah. Jadi PPh pasal 21 sebulan yang benar yaitu 6.168.000 dibagi dengan 12 bulan, hasilnya 514.000. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan angkat tangan. ya. Kenapa biaya jabatan tidak dimasukkan ke dalam kesalahan? Kan perhitungannya juga salah. Perhitungannya memang 600.000, tetapi pada biaya jabatan ada batasan maksimal yaitu 500.000 per bulan. Jadi apabila perhitungannya lebih dari 500.000, yang dicatat tetap 500.000. Sudah paham? Sudah, terima kasih. Ya, sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan buat teman kalian. Silahkan. Boleh kembali ke tempat? Oke, thank you. Jadi, menurut kelompok 1, jawaban mereka seperti ini ya. Ibu klarifikasi soal tadi pertanyaannya, betul. Jadi, untuk biaya jabatan memang sudah ada patokannya. Jadi, dia itu patokannya adalah 5% dari penghasilan. Nah, 5% dari penghasilan itu juga ada batas maksimalnya. 1 bulannya 500.000, kalau 1 tahun berarti 500.000 dikali 12, 6 juta. Jadi kalau misalnya nanti kalian mendapatkan penghitungannya, ternyata penghasilan dikali 5% itu lebih dari 500.000 atau 6 juta, maka kalian menggunakan si 500.000 atau 6 jutanya. Gitu. Paham? Oke, sekarang kita ulang lagi, kita klarifikasi. Berarti penghitungan PPh pasal 21 dari Kiana Aisyah itu ada kesalahan.
lahan. Kesalahannya ada di mana? Yang pertama ada di PTKP-nya. PTKP-nya kan TK garis miring 0. Seharusnya berarti hanya dihitung si WP-nya saja, wajib pajaknya, yaitu 54 juta. Berubah jadi 54. Kemudian karena PTKP-nya berkurang, maka PKP-nya juga berubah menjadi 81.120.000. Lanjut, untuk kesalahan kedua itu ada di penghitungan atau tarif PPh pasal 21. Kita sudah pakai tarif yang terbaru, di mana 5% itu dikalikannya bukan 50 juta, tapi 60 juta. Itu. Terus jadinya 5% dikali 60 juta itu 3 juta. Kemudian 15%-nya dikalikan dengan 21.120.000. Maka PPh pasal 21 untuk 1 tahun adalah 6.168.000. Dan PPh 1 bulannya berarti dibagi 12. Dibagi 12 jadilah 514.000. Ada yang masih salah? Ada ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi sekarang silahkan kalian perbaiki di LKPD-nya. Nanti kalau sudah selesai LKPD-nya tolong dikumpulkan di akhir pembelajaran. Bisa? Bisa. Silahkan diperbaiki terlebih dahulu. Ibu beri waktu 1 menit. Cukup kan? Cukup. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan fokus lagi ke layar. Kita tarik kesimpulan. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai, materinya sudah disampaikan semua. Maka sekarang kita coba bareng-bareng untuk menyimpulkan. Sebenarnya hari ini kita pembelajarannya apa saja sih? Gitu. Bisa? Bisa. Oke, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang mau mencoba untuk menyimpulkan? Ya, silahkan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pajak PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima wajib pajak karena pekerjaan. Ya, betul sekali. Berarti kita sudah paham ya dengan pengertian dari PPh pasal 21. Terus bisa dilanjutkan lagi? Yang kedua, subjek PPh 21 antara lain pegawai, penerima pesangon, bukan pegawai, anggota dewan komisaris, mantan pegawai, serta peserta kegiatan. Betul sekali. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu pengertian PPh pasal 21, kalian juga tahu dengan subjek PPh pasal 21. Subjeknya itu tadi ada pegawai, ada bukan pegawai, ada anggota dewan komisaris, kemudian ada mantan pegawai, ada penerima pesangon, dan yang terakhir adalah peserta kegiatan. Nah, ada lagi yang ingin berpendapat terkait dengan materi hari ini? Ya, silakan. Objek PPh 21 antara lain yaitu penghasilan yang diterima pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiun, imbalan kepada bukan pegawai, peserta kegiatan penghasilan berupa uang pesangon. Sedangkan yang termasuk bukan objek pajak adalah asuransi, iuran pensiun, zakat, beasiswa, dan natura. Betul sekali. Jadi, kalian sudah paham dengan pengertian PPh pasal 21, tahu subjeknya apa saja, terus tadi apa? Objek dan bukan objeknya. Sampai sini paham? Paham. Terus ada lagi yang mau berpendapat? Materi apa saja yang kita dapatkan? Ya, silahkan. Selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 21. Yang pertama, menghitung penghasilan neto, kemudian menghitung PTKP, dan selanjutnya menghitung tarif pajak, tarif yang berlaku. Oke, betul sekali. Jadi, materi terakhir yaitu adalah cara menghitung PPh pasal 21. Caranya yang pertama adalah kita harus menghitung penghasilan netonya, kemudian kita hitung PTKP-nya. Yang terakhir adalah menghitung pajak sesuai dengan tarif yang
berlaku atau tarif terbaru. Tarifnya dari harmonisasi peraturan perpajakan tahun 2021. Luar biasa. Beri tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nah, karena kita sudah mendapatkan kesimpulannya, sekarang Ibu minta kalian pindah ke bangku masing-masing lagi. Silakan. Sudah duduk di tempat masing-masing? Sudah. Sekarang silakan handout-nya ditutup. Buku paketnya ditutup. Buku tulisnya juga ditutup. Yang di depan kalian cukup LKPD dan kalkulator alat tulis. Sudah? Silakan kalian buka LK3. Di situ ada penilaian. Hari ini kita langsung melaksanakan post test. Sudah? Silakan kalian kerjakan post testnya 10 menit. Dikerjakan sendiri-sendiri, jangan tanya temannya. Bisa? Bisa. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, waktunya juga sudah habis. Silakan ditutup. Ketua kelas tolong nanti mengumpulkan ya. Terus pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih. Silakan nanti kalau misalnya pelajarannya sudah selesai, ketua kelas mengumpulkan LKPD, nanti setelah istirahat tolong diambil lagi, karena tugas kalian untuk minggu depan adalah mengerjakan LK2. Kemudian nanti LK2-nya akan kita bahas ulang. Terus jangan lupa kalian belajar lagi, karena setelah kita membahas LK2, kita akan melakukan penilaian keterampilan. Paham? Paham. Bisa dilaksanakan? Bisa. Oke, kalau bisa. Sekian dari Ibu, terima kasih. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif di pembelajaran hari ini. Kemudian semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Kemudian mohon maaf apabila Ibu dalam penyampaian materi masih ada yang kurang paham, kemudian masih ada banyak kesalahan. Nanti kalau misalnya kalian ada beberapa yang belum paham, silahkan ketemu sama Ibu boleh setelah pelajaran di ruang akuntansi. Kemudian terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Selesai?
Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.